Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Namaku Ica. Mungkin di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang berbeda di samping skincare, health, and beauty. Tapi pada saat ini aku akan share sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau ngambil tes TOEFL ITP. Di video ini aku bakal share tips dan trik umum untuk TOEFL ITP. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah tes dan masih bingung ini, apa aja harus disiapkan pada saat tes nanti, lebih baik tonton sampai akhir. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe, karena nanti aku bakal share info-info lainnya dan hal-hal yang bermanfaat mengenai TOEFL ITP juga. Dan kedepannya mungkin kita bakal bahas materi-materi singkat tentang TOEFL dan pelatihan-pelatihan yang lebih sederhana. So before we start, I would like to tell you that the difference between TOEFL ITP and TOEFL Prediction. Jadi aku bakal jelasin perbedaan TOEFL ITP dan juga TOEFL Prediction. Kalau TOEFL ITP dan Prediction, itu yang membedakan hanyalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat hasil tes. Jadi kalau TOEFL ITP ini lembaga IIF atau ITS. Nah, kalau TOEFL Prediction biasanya lembaga kursus. Tapi untuk teman-teman kalau seandainya mau ngambil TOEFL Prediction, yang harus diperhatikan pertama adalah lembaga kursusnya terakreditasi atau tidak. Dan akan lebih baik apabila lembaga kursusnya itu terakreditasi A. Contohnya, kalau di Provinsi Bengkulu itu namanya Colorado Course. Sudah terakreditasi A, jadi keabsahan pengeluaran sertifikatnya itu sah. Karena TOEFL Prediction itu bisa dilakukan siapapun dan sertifikat bisa dibuat oleh siapapun. Hanya saja, lembaga yang mengeluarkan harus sangat diperhatikan. Nah, sedangkan persamaan between TOEFL ITP dan TOEFL Prediction itu di tingkat kualitas soal, terus juga sistem tesnya itu sama semua. Jadi kesimpulannya membedakan antara TOEFL ITP dan TOEFL Prediction hanyalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Sekarang aku bakal kasih trik sederhana dalam menghadapi TOEFL ITP. Yang pertama, tentunya butuh persiapan. Karena practice makes perfect. Jadi teman-teman butuh latihan, butuh belajar segala macam, bisa minta tolong dalam bantuan kursus ataupun belajar sendiri. Itu tergantung teman-teman semuanya. Yang kedua, pada saat sebelum tes, jangan begadang karena itu sangat berpengaruh terhadap performa kita pada saat pengerjaan soal. Yang ketiga, jangan lupa bawa alat tulis kita sendiri. Jadi jangan pernah pinjam punya teman ataupun apapun itu, dari mulai penghapus, pena, pensil, papan ujian semuanya. Dan pensil harus yang 2B, wajib, karena nanti jawaban akan diperiksa dengan komputer. Yang keempat, 20 menit lebih awal tiba di lokasi tes, karena itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya kita terlambat, biasanya kita akan pecah fokus dan tidak konsentrasi. Dan yang kelima, mungkin bagi teman-teman yang tangannya suka basah atau keringetan, siapkan kayak sapu tangan atau tisu. Karena apabila teman-teman pada saat pengerjaan kena lembar jawaban yang basah, biasanya lembar jawabannya tidak akan dikasih spare yang free. Jadi tidak ada lembar jawaban cadangan. Jadi lebih baik lembar jawaban itu dijaga sedemikian rupa sehingga kita tidak harus minta kepada pengawas atau lembaga yang mengadakan tes untuk lembar jawaban kedua. Karena biasanya untuk lembar jawaban yang kedua ataupun yang kosong itu tidak disediakan. Nah, trik pada saat pengerjaan. Teman-teman, pada saat pengerjaan jangan pernah tinggalkan jawaban yang kosong. Kenapa? Karena apabila salah, dia tidak akan mengurangi nilai. Tapi apabila teman-teman sudah meninggalkan jawaban yang kosong, yang artinya nilai sudah pasti tidak dapat. Siapa tahu kita beruntung kan pada saat pengerjaan. Terus yang kedua, jangan lupa budgeting waktu dengan baik. Karena setiap step, setiap bagian tes nanti ada beberapa pembagian waktunya. Dan itu terasa sangat amat singkat karena kita terlalu fokus terhadap soal. Itu dulu tips awal, dan sekarang aku bakal share sistem tesnya dan bagian-bagian tesnya apa saja. So guys, TOEFL itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama listening, yang kedua structure, yang ketiga adalah reading comprehension. Listening itu terbagi dari 50 soal dan lebih kurang 35 menit, tergantung dari durasi kaset pada saat listening itu tersebut. Dan ingat, itu hanya 1 kali, tidak ada pengulangan. So you have to listen carefully, karena kalau misalnya kita salah sedikit saja, kita bisa pecah konsentrasi. Dan yang kedua adalah structure. Structure itu hanya 40 soal, memang lebih sedikit dibandingkan listening. Tapi waktunya hanya 25 menit. Bayangin, berarti ada 1 soal kita itu harus mengerjakan sekitar 30 detik. Makanya teman-teman butuh ketelitian, kejelian dalam mengerjakan soal structure. Karena biasanya dalam soal structure ini penuh dengan jebakan. Dan yang ketiga adalah reading. Reading comprehension itu 50 soal, memang lebih banyak dibandingkan structure. Waktunya 55 menit. Memang lebih banyak ya dibandingkan structure. But believe me, itu kurang banget rasanya karena aku udah pengalaman banget. That's why I told you have to prepare everything. Jadi harus persiapkan semuanya, termasuk itu kursus kah atau misalnya persiapan diri semuanya sebelum tes TOEFL.
karena dia memang tricky banget dan waktunya sangat budgeting time. Nah, pada saat kursus atau pelatihan, biasanya kita dikasih tips dan trik mengerjakan soal. Dan apabila kita sudah menguasai dan sudah jeli banget dalam mengerjakan soal, kita bahkan tidak perlu mengartikan satu persatu vocabulary yang ada di soal. Dan tips-tips tersebut biasanya akan dikasih pada saat kita kursus. That's why aku juga bilang di awal, persiapan tuh bisa dengan kursus, persiapan belajar sendiri, terserah. Teman-teman bisa ambil pilihan di mana saja. Nah, sekarang aku bakal jelasin setiap bagian-bagian tesnya. Pertama, listening comprehension. Listening comprehension itu dibagi 3 bagian, part A, part B, part C. Part A, yang ini, teman-teman akan mendengarkan percakapan singkat antara 2 speaker. Ini yang part A. Now we will begin part A with the first conversation. Part A. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. Part B, teman-teman akan mendengarkan percakapan yang lebih panjang dibandingkan part A, between 2 speakers. Dan part C, teman-teman akan mendengarkan sebuah pidato yang panjang. Dan di bagian C ini, satu pidato itu bisa untuk 4-5 soal. Jadi you have to listen carefully, terus juga kayak bener-bener jeli banget untuk mendengar setiap apa yang disampaikan oleh speaker. Dan nanti apabila teman-teman sudah subscribe channel ini, aku bakal share juga tips dan trik setiap bagian tes ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti aku bakal jelasin satu persatu. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Nah, yang kedua adalah structure. Structure ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah part A, yang isinya adalah multiple choice, jadi kayak pilihan ganda. Dan bagian kedua adalah error analysis. Jadi di sini teman-teman harus menganalisa suatu soal yang mana yang salah. Untuk soalnya seperti ini. Jadi terlihat di sini ada pilihan A, B, C, D, ya, yang digarisi. Nah, teman-teman harus lihat yang salah yang mana, itu jawabannya. Nah, untuk yang reading, itu semua sama, dari soal pertama sampai soal terakhir, semua polanya sama. Biasanya ada satu artikel, itu untuk 1-5 soal. Seperti itu. Jadi dari satu artikel reading, itu teman-teman bisa menjawab untuk 5 soal. Tips dan trik umum sudah aku jelasin, terus juga bagian-bagian tesnya juga sudah aku jelasin, bahkan bagian bagian setiap tesnya juga aku jelasin. Untuk sekarang itu saja dulu pengenalan tentang TOEFL ITP dan TOEFL Prediction. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Untuk info lebih lanjut ataupun juga tips lebih lanjut, don't forget to subscribe this channel. Hidupkan bagian lonceng di sini. Nanti aku akan share juga trik-trik lainnya yang permudah kita dalam mengerjakan tes TOEFL ITP dan tes TOEFL Prediction. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!